syaraf. Yang pertama, epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membantu pasien tercegah dari kambuhnya gejala epilepsi, yaitu mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, beristirahat dan tidur yang cukup, banyak minum air putih, makan teratur, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, pengobatan penyakit epilepsi. Pengobatan untuk penyakit epilepsi difokuskan untuk mengendalikan kejang, walau tidak semua orang dengan kondisi ini memerlukan keperawatan. Banyak obat epilepsi yang tersedia untuk mengontrol kejang, seperti sodium valproat, carbamazepin, lamotrigine, levetiracetam, dan topiramate. Pilihan obat ini biasanya diresepkan berdasarkan faktor seperti toleransi pasien terhadap efek samping, penyakit lain yang dimiliki, serta metode penyampaian obat. Walau jenis AYAN sangat bervariasi, pada umumnya obat epilepsi dapat mengendalikan kejang pada 70% pasien. Namun, terdapat beberapa efek samping dari obat epilepsi yang harus diwaspadai. Rasa kantuk, kekurangan tenaga, agitasi atau gelisah, sakit kepala, gemetar yang tidak terkendali atau tremor, kerontokan rambut atau pertumbuhan, rambut yang tidak diinginkan, gusi bengkak, dan ruam. Yang kedua, stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa pasukan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penenangan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Selanjutnya yaitu pencegahan stroke. Yang pertama, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman beralkohol, menghindari penggunaan nafza, beristirahat dan tidur yang cukup, mengelola stres, menjalani perawatan medis untuk kondisi yang diderita. Dan pengobatan stroke yaitu yang pertama, pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua, pengobatan stroke hemoragik. Sementara pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan, antara lain konsumsi obat-obatan dan operasi. Yang terakhir, pengobatan TIA. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis.